Oke, sekarang kita akan masuk ke Kapital 3, Analytische Geometry. Di Analytische Geometry ini, gue bakal kerjain semuanya, bakal langsung pakai satu soal, semuanya bakal langsung dibahas. Jadi, buat start kick off, Analytische Geometry dibagi jadi dua. Yang pertama, dua dimensi. Dan yang kedua itu tiga dimensi. Jadi yang dua dimensi pasti gerade, garis, atau garis. Yang ini adalah benar atau ya planar gitulah. Nah, ini yang pasti pertama gue bakal ngomong dua dimensi, baru tiga dimensi dulu. Jadi dua dimensi ini yang pertama dua dimensi. Yang pertama gue punya yang namanya parameter Darstellung. Darstellung. Oke, jadi gue punya, let's say gue punya titik 2,2 dan titik B 1,4. Oke. Ingat di sini bakal nanti ada hubungannya sama normal vektor, makanya itu mending nonton juga yang kapital 2. Di sini parameter Darstellung, jadi kita step pertama pilih salah satu titik bebas, mau pakai A, mau pakai B, egal, terserah kalian mau pakai yang mana. Kita bikin orts vektor. Orts vektor seperti yang udah dijelasin di kapital sebelumnya, OA sama dengan A sama dengan 22. Karena O itu 0, 0 ya, jadi 22. Ini nanti orts vektornya. Terus dari situ kita cari Richtungsvektor. Richtungsvektor U adalah AB berarti. AB ini kita bisa kaliin skalar, kali K, mau kali berapa bebas, egal. Cuman biar gampang kita pakai satu aja, nggak usah ribet-ribet, pakai satu. Jadi AB adalah min 1, 2. Jadi buat jelasin, gue tulis di sini 1, ini 2. Ini orts vektor, ini Richtungsvektor. K-nya di sini egal, ini gue pakai satu. Terus yang ketiga adalah baru kita bikin parameter Darstellungnya. Penulisannya simple banget, cuman G, R, A, plus T kali U. Di mana T adalah bilangan real. Jadi dari sini kita bisa langsung tulis G adalah R sama dengan XY sama dengan 22 ditambah T dikali min 1, 2. Oke, jadi ini parameter Darstellung udah itu doang, cuma segini. Step pertama selesai. Kemudian selanjutnya kita bakal bahas tentang Normalenformen. Jadi cara kerjainnya kita bakal tulis bentuk normalnya dari titik ini. Jadi soalnya sama ya, A22 B14. Gue tulis aja lagi biar kita gampang lihatnya. A22 B14. Normalenformen kita pertama, step pertama, gue tulis 1. Kita tentukan n-nya dulu udah pasti. Jadi di sini gue tulis n sama dengan kayak biasa nx ny kan udah pasti. Ingat pada kapital 2 adalah min uy ux. Jadi di sini kita bisa bilang nx adalah k dikali min uy. K-nya kita pakai satu aja, terserah. Ny sama dengan k dikali ux. K-nya pakai satu, k pakai dua, terserah kalian. Ini egal karena Normalenformen juga banyak bentuknya. Dan ya, kenapa pakai u? Karena kita kan Richtungnya. Kalau tadi di kapital 2 jelasinnya pakai A, ini kita pakainya Richtung di sini U. Richtungsvektornya U, makanya kita pakainya U. Jadi kita cari normalan vektor yang U, yang eh, yang pada dasarnya mendasari kepada U. Oke, jadi nanti ini bakal masuk. Jadi U-nya itu tadi kita dapat min 1, 2, jadi min 2 dan min 1. Dan kemudian kita juga jangan lupa cari
namanya normal unheight vector. Ini itu opsional karena dalam penulisannya kita nggak pakai sebenarnya. Cuman nanti dalam perhitungan selanjutnya mungkin kepake. Jadi tergantung soal. Tapi ini opsional ya. Jadi nggak usah dihitung kalau nggak disuruh. Ini sekali gue ajarin. NE kan ada di kapital 2 rumusnya. N per N sama dengan panjangnya ini akar 5 ya. Berarti jadi min 2 per akar 5 min 1 per akar 5 atau ini N1 NE1 atau 2 per akar 5 1 per akar 5. Ini salah satu jawaban bebas, terserah kalian yang manapun juga boleh. Oke, dan kesimpulannya nomor 3 adalah bagaimana bentuk normalan Einheits normalan formannya adalah simple, cuma R N A N. Atau kalian juga bisa tulis, ini boleh, terserah kalian mau tulisnya begini juga boleh, kali N. Dan berdasarkan jawaban ini gue bisa tulis berarti jadinya XY kali min 2 min 1 sama dengan 22 min 2 min 1 ya. Jadi dari ini emas ini sini ya. Jadi itu normalan formannya. Nah, selanjutnya kita bisa hitung adalah nomor 3, berarti 3-nya gue tulis pakai apa sih? Pakai C. C-nya berarti koordinatan form. Koordinatan form ini bentuknya penulisannya itu simply cuman G titik 2 N X X tambah N Y Y tambah ya, kalau ada Z cuman itu nanti ebene, jadi kita masih 2 dimensi N X A X plus N Y A Y. Ini part ini nanti di refer sebagai A, part ini di refer sebagai A. Dan ya berdasarkan soal di atas, berdasarkan yang kita dapat, berarti jadi G min 2X min Y sama dengan, ini ya dari sini kita bisa lihat ya, dari ini atau dari ini terserah, sama aja ya, min 2 ini min 1 di sini. Terus size itu A nya tadi kita pakai 2 sama 2, di sini 2 ini 2 dikaliin, nanti hasilnya dapat jadi min. Udah, ini jawabannya. Ini gue emasin aja atau ya pokoknya ini jawabannya. Dan kemudian D adalah Achsenabschnittsform. Achsenabschnittsform. Dan ini harus diingat bahwa bentuknya ruas kanan harus 1. Jadi gue nggak dipedulin apapun, tapi yang pasti ruas kanan harus 1. Jadi di sini ruas kanan ini harus 1, maka semuanya harus dibagi dengan min 6. Semuanya harus dibagi dengan min 6, maka jawabannya adalah, ke bawahin, X per 3 plus Y per 6 sama 1. Jadi ini jawabannya. Ini adalah namanya Achsenabschnittsform. Jadi intinya ruas kanan harus 1. Dan ini namanya SX dan ini SY. Apa itu SX dan SY? Ini namanya Schnitt kepada sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti grafiknya dia bakal motong di sumbu X pada X sama 3 dan Y pada Y bernilai 6. Dan kemudian kayaknya itu aja sih sebenarnya. Cuma ada 4 ini. Tambahin ini E adalah jarak titik. Jadi jarak garis geradenya, garis 2 dimensi ini, dan titik. Let's say gue bilang titik M lah ya, titik M, MX, dan MY. Ini ada pembuktiannya, tapi nggak bakal keluar di ujian, jadi gue nggak bakal ngomong banyak. Intinya nanti ada hubungannya sama lambda dan apapun. Kalau penasaran nanti boleh tulis saya di komentar. Gue kasih
fotonya, pembuktiannya. Cuman karena masalah waktu, jadi kita langsung aja tembak. Caranya itu simple. Jarak itu gue bilang D ya. D adalah AM dikali NE. Ini cara pertama. Jadi vektor dari A ke M. Jadi karena kita mulainya pakai A ya. Tadi kan kalau kalian milihnya pakai A, ya ini pakai A. Kalau pilih pakai B, pakai B. Tapi ini gue kan tadi pakai A. Jadi AM dikali NE. NE itu normal and Hertz vektor yang tadi gue bilang. Kalau lu pada mau hitung, nggak disuruh, nggak usah hitung. Kalau nggak apa-apa. Ini kepake di sini. Atau cara 2 adalah D sama dengan NX MX tambah NY MY min A per N. Apa itu A? A ini deh. Mana tuh A? Nah ini yang biru tadi. Ini A ini. Ini A-nya. Masukin di sini. Dan dapat. Ya jadi terserah kalian mau pakai dua cara ini. Yang manapun egal. Jadi contohnya kalau pakai soal yang sama. Kita tulis aja di sini. Tadi A-nya min 6 ya. Di sini A-nya min 6. Gue tulis di sini. Gue pakai cara kedua karena lebih enak jelasinnya. A sama dengan min 6. Dan ya langsung aja gue tinggal masukin D sama dengan berapa? 2 kali 4 tambah 1 kali 4. Ya asumsi ini gue bikin aja gampangnya 4 sama 4 lah. Lagi males ngitungannya nih. Terus min 6. Kita hanya NX min 2 min 1. Nah ya, min 6. Maaf, ada salah. Ya ini pakai min 2. Dan min 1. Ya sebelumnya gue hitung pakai yang lain. Ini min 1 kali 4 min 6 jadi plus 6 ya. Per N-nya angka 5 as per usual. Dan hasilnya tetap 6 per akar 5. Atau enggak, min 8 min 14 min 6. Oke. Dan ya kenapa tadi gue bisa salah? Itu karena gue bakal kasih tahu lagi satu hal penting dari sini. Gue lupa ngomong. Kalau misalnya N-nya kalian pakai apa? Misalnya dari awal sini buat A ini kalian pakai N kayak gua tadi yang buat kerjaan soal ini itu min 2 min 1 ini N-nya. Kalian jangan coba ubah-ubah pas waktu ngitung jarak garis pakai N yang buat yang lain. N misalnya 21 atau berapa, walaupun N itu bisa banyak karena nanti hasilnya bakal berubah. Dan pas waktu di ujian kadang bisa ada kejadian dia kasih soalnya bentuknya gimana, nanti kalian bisa kelewatan sendiri. Jadi kayak dia kasih koordinatan formnya gini, dia nggak kasih tahu n-nya berapa, terus tahu-tahu nanti dia suruh kerjain ngitung ini, terus tapi koordinatan formnya udah dalam bentuk yang udah disederhanakan gitu. Jadi kalian nggak bisa lihat. Ini kayak di sini misalnya, ini kalau let's say ternyata jawabannya min 4x min 2y min 12. Terus nanti di soal udah disederhanakan, udah dibentuk min 2x min y. Nanti kalian bisa salah bahwa kalian pakai n-nya itu ini, bentuk yang sudah disederhanakan. Padahal n yang asli itu misalnya min 4 min 2. Pokoknya semacam-macam gitu. Buat contoh yang gue kasih ini technically nggak terlalu valid karena jawabannya bakal nanti sama aja. Cuman dia hati-hati aja, nanti n-nya nggak boleh salah pakai yang mana sesuai dengan perhitungan A ini yang kalian pakai yang mana. Gitu. Dan selanjutnya itu untuk jarak, titik, dan gerada. Gambarnya mungkin kalau logikanya bisa gambarnya agak ribet sih ya. Technically nggak disuruh, bakal ditanyain, jadi agak nggak usah. Sekarang itu aja untuk gerada. Dan sekarang kita masuk ebene. Jadi udah part pertama dari kapital 3 udah selesai. Kita masuk ke ebene. Di ebene ini
Oke, biasa. Ini gue taruh terus. Bener. 3 dimensi. Kita assume ada titik A 200, B 110, dan C 101. Nah, ini yang pasti yang pertama kita kayak biasa, kayak tadi. Pertama, cari yang namanya parameter Darstellung. Nah, ya as per usual, cari yang namanya Orts vector. Orts vector ini egal, kalian mau pakai A, mau pakai B, mau pakai C, terserah kalian, mau pakai yang manapun bebas. Ini bisa jadi gue pakai A aja kayak biasa lah ya, defaultnya A-nya 200. Kemudian, nah ini yang ribet. Kalau misalnya 3 dimensi, kalian harus cari Richtungsvektor. Ada 2, karena ada A, B, dan AC. Richtungsvektor. Pertama ada AB. Penulisannya technically nggak bagus begini. Penulisannya mau bagus begini ya. Richtungsvektor adalah V dan W. Kalau buat 3 dimensi. V itu adalah kalau di konteks ini K dikali AB. Dan W itu adalah K dikali AC. Dan kalau kalian pakai Orts vektornya B, ya berarti nanti jadi BA, BC. Terserah kalian, itu nanti mengikutin aja. K-nya 1, ya as per usual. Kalian mau pakai 2, terserah kalian, bebas. Min 1, 1, 0. Dan AC min 1, 0, 1. Ingat, Richtungsvektor ini V dan W nggak boleh paralel dan juga harus linear unabhängig artinya. Dan ya setelah kita dapat Richtungsvektor ini, kita masukin aja parameter Darstellungnya kayak biasa. Tapi jangan lupa kita ganti simbolnya pakai E bener, artinya R sama dengan A Orts vector tambah P dikali V tambah Q kali V. Oke, gara-gara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman jadi kecampur V, V, V. Dan ya biarin, intinya bentuknya begini. Itu jadinya kalau kita lihat soalnya X, Y, Z sama dengan A. A itu tadi kita lihat 200 ya. 200 plus P dikali V min 110 dan Q kali W min 101. Oke, kalian mungkin penasaran apa sih itu P, apa sih itu Q, dan ya nanti kayak di atas tadi ada apa? Ada T ya kalau nggak salah. Mana tuh di atas? Ya, ini ada T. Apa itu T? Nanti ini bakal kelihatan, tenang aja, bakal diajarin, bakal kelihatan kok. Jadi intinya sekarang balik lagi ke masalah parameter Darstellung dari 3 dimensi adalah begini. Cukup ini aja, selesai. Sekarang kedua adalah ditanya normalan vektor. Ya, jadi intinya 3 dimensi dan 2 dimensi sebenarnya gelai sama aja semuanya. Nggak ada bedanya. Pertanyaannya sama aja, gitu-gitu. Normalan vektor. Jadi kalau kalian tahu salah satunya pasti dua-duanya bisa. Normalan vektor. Nah, di sini bedanya begini, ini yang perlu diperhatiin. Normalan vektornya adalah V dikali W. Jadi kali silang ya. Jangan salah ini. Dan ya udah pasti N dikali V sama dengan N dikali W sama dengan 0 karena mereka tegak lurus. N itu tegak lurus, V tegak lurus, W gitu. Nah, kita langsung aja. Jawabannya adalah V kali W kan. Tadi V-nya di atas ini berapa? Min 110 dan min 101. Ini tinggal kaliin, juga kepada kapital 2 udah pernah diajarin. Jadi 111. Dan ya jangan lupa panjangnya sama dengan akar 3. Ya udah, ini aja. Terus habis itu kalian kalau mau bisa juga cari normalan vektornya. Kalau nggak disuruh dan kalian ngeliat bahwa nanti dalam perhitungan nggak perlu, nggak usah, biar lebih cepat. Kalau kalian perlu waktu, kalau nggak perlu waktu, ternyata waktu kalian sisa banyak banget pas di FSP, boleh hitung aja. Ya ini nanti as per usual, jadi 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Dan ya nanti ada versi negatifnya. Cuman gue nggak usah tulis karena ini harusnya udah tahu aja ya. Gue skip dulu NE1. Karena kita nggak disuruh cari NE, jadi cuman buat pengetahuan. Dan ya biar
mungkin buat mereka yang kurang ngerti, NE2 sama dengan min NE1. Dah, done. Dan bentuknya gimana? Buat jawabannya kalau ditanya normalan formnya gimana? Normalan formnya itu sama persis kayak tadi, R dikali N sama dengan A dikali N. Jadi, atau kalian bisa tulis juga, ini jarang dipakai tapi boleh juga ditulis, kalian sama dengan 0. Intinya kesimpulannya jadi X, Y, Z dikali 111, ini, dari sini, ini, dikali sama dengan A. A-nya tadi pakai di awal yang masalah kita kerjain, dikali 111. Nah, jadi ini adalah bentuk normalan formnya. Dan sampai sini selesai. Kemudian, seperti biasa, bakal ada koordinatan form. Nomor 3. 3-nya pakai angka atau pakai apa? Pakai Romawi. 3 koordinatan form. Ya, as per usual, tinggal kita tambahin aja, tinggal panjangin lagi nxx tambah nyy tambah nzz sama dengan nxax plus nyay plus nzaz. Oke, jadi ya intinya dari 2 dimensi 3 dimensi seperti yang gue bilang tadi nggak ada bedanya, cuma tinggal panjangin aja. Ini tuh dinamakan A. Dan ya dari nx, dari ny, nz kita udah tahu nih 111, tinggal x plus y plus z kan berarti kan 111 semua. Sama dengan ya tinggal dikaliin sama A-nya 200 tadi, berarti sama dengan 2. Ya, literal cuman ada ini doang, gampang banget. Koordinatan form selesai. Buat jelas gue tulis ini 1 kali 2, 1 kali 0, 1 kali 0. Oke, ini aja buat koordinatan form. Dan kemudian yang terakhir dari bentuk-bentuknya adalah Aksen-Abschnitt form kayak tadi. Aksen-Abschnitt form ini kayak seperti yang gue bilang, ini harus 1, jadi di ruas kanan harus 1. Jadi x per 2 plus y per 2 plus z per 2 sama dengan 1. Ya benar. Ya jangan lupa tulis E-nya begini biar bagus bentuknya, tulisannya. Dan dah. Intinya penulisannya begini aja selesai. Dan ya kita masuk ke seperti yang tadi adalah jarak titik dan benar. Nah yang ini agak beda dikit karena dia ada agak-agak teori-teorinya. Jadi kecoret dikit. Jarak titik dan benar plane-nya, bidangnya berapa di sebuah ruang itu. Jadi seperti 2 dimensi lah ya logikanya. Bisa cara pertama adalah D sama dengan AM dikali NE. Bisa juga D sama dengan, nah ini bakal panjang banget, as per usual seperti 2 dimensi, NZ MZ min A per N. Ya dari sini let's say gue punya M, MX, MY, MZ. Ya jadi bisa kelihatan ya, jadi kapital 3 ini literal kita belajar cuman intinya satu topik doang yang cuman terbagi 2 dimensi 3 dimensi. Yang 3 dimensi lebih kompleks sedikit karena ada Z-nya. Dan ya A-nya seperti biasa di sini bagian ini. N-nya ya udah kita ketahui 111 kan. M-nya di soal nanti datang. Kalaupun nggak di soal ya paling nanti kalian dikasih tahu D, disuruh cari M. Itu terserah yang bikin soalnya. Nih gua nggak bakal masukin contoh atau ya oke lah gua masukin contoh aja biar enak. Let's say gue punya M 111 juga sama kayak si N biar gampang hitung. Jadi D sama dengan 1 kali 1, 1 ya, dan ini udah pasti 1 semua. 1 tambah 1 tambah 1 dikurang berapa tadi A-nya? 2 ya. 2 per akar 3 sama dengan seperakar 3. Ya tulis paling LE sih, length and height. Ini length and height namanya. Satuan panjang kan seperti yang gue ngomongin, entah gue ngomongin di video mana.
Intinya matematika ini kita nggak tahu panjangnya berapa. Kita bukan mekanik. Mekanik kan dikasih tahu panjangnya, satuannya maksudnya. Tapi kita bisa bilang ada LE, length Einheit, atau nggak FE, Flächen Einheit, dan seterusnya. Kemudian ditanya misalnya apakah titik M ini terletak di D atau enggak. Terletak di D, terletak di E benar atau enggak. Nah, itu extra quest, side quest dari si nomor 6 ini. Apakah M terletak di E benar? Nah, ini ada 3 cara buat ngecek. Pertama, dari D. Dari D ini, yang ini. Kalau misalnya D-nya sama dengan 0, ya pasti terletak. Kalau D-nya nggak 0, ya nggak terletak dong. Itu kan tinggal logika aja. D itu kan jarak kan ya. Jadi kalian punya planar begini, punya benar begini, punya plane. Terus kalau misalnya ternyata M-nya di sini, pasti ada jaraknya. Ini M, ini D. Kalau D-nya 0, ya dia terletak. Logika aja. Nah, cara 2 adalah parameter Darstellung. Bisa dibilang tinggal kita cari P dan Q seperti yang tadi sebelumnya pernah gue bilang. Kalau penasaran apa gunanya PQ ini, adalah kita mencari yang namanya parameter Darstellung ini. Mana tuh parameter Darstellungnya, gue ambil dulu. Nah, dari sini benda ini kita turunin ke bawah. Terus dari situ gue tulis parameter Darstellung. Jadi dari parameter Darstellung ini nanti kita masukin aja di sini. Kita ganti ini jadi 1, 1, 1. Jadi lihat M-nya. M-nya berapa tadi kan 1, 1, 1. Terus hasil itu kalian tinggal cek, cari P dan Q. Jadi intinya dari parameter Darstellung kalian cari P sama Q. Yang pertama, kalau lusungnya ada lusung single ya, harus ada lusung satu-satunya yang ada, single ada, berarti M terletak. Ini benar. Kalau lusungnya 0 atau unendlich banyak banget, misalnya ya yang kayak Gauss Jordan, L sama dengan apa, P sama dengan Q min A, Q nya bilangan real gitu, M itu tidak terletak. M itu tidak terletak di E benar. Nah, itu cara 2. Cara 3, jadi ini gue biruin aja biar kelihatan jelas, ini M di sini. Dan kemudian cara ketiga adalah lewat coordinaten form. Coordinaten form literal kita cuma tinggal pindahin. Jadi coordinaten form kita tadi itu kan kayak x plus y plus z sama 2 kan ya. Nah, kita tinggal substitusi dari M itu tadi 1, 1, 1. Kita tinggal masukin ke dalam kirinya, ruas kiri 1 tambah 1 tambah 1 kan, berarti sama dengan 2. Kan tidak sama dengan 2 kan, kalian lihat kan. Berarti M nggak dia benar, nggak terletak. Kalau M-nya sama dengan, kalau ini sama dengan, M-nya terletak. Jadi ya literal 3 cara buat tentuin apakah M-nya terletak atau enggak. Bisa lewat coordinaten form, parameter Darstellung, atau jarak begini. Nah, itu aja. Dan terakhir, soal paling terakhir, dan ini pasti keluar, adalah soal bonusnya dia. Gabungan dari pengetahuan semuanya yang udah diajarin, 2 dimensi dan 3 dimensi. Apakah garis G lewat atau nembus atau terletak di benar. Nah, ini penting banget karena yang pasti keluar. Jadi dua cara literal simple buat kita selesain. Pertama pakai parameter Darstellung. Jadi pertama parameter
Darstellung. Kita nanti pasti bakal dikasih tahu G-nya, gradiennya RG di sini sama dengan A plus T kali U kan. Kita tadi di atas dijelasin E kali RE sama dengan B plus PV plus QV. QV. Nah, ini kita tinggal cari Susaman point-nya. Jadi berdasarkan logika, kayak misalnya assume ada gemain sambung, jadi kayak misalnya ini ebene dan kemudian ada garis lewat tembus gitu, pop pop pop, pop. Ya ini kayak gini ya, gimana ya gambar ya, jadi mabok ya, pokoknya intinya nanti ini nembus begini, ada garis, ada titik di sini, dan logikanya berarti kan di titik itu kayak SMA dulu kita bisa bilang fx sama dengan fx y sama dengan y gitulah ya. Nah dari sini kita bisa bilang rg sama dengan re, makanya itu dari sini kita bisa bilang pakai hijau rg sama dengan re, dan jadinya berarti nanti t dikali u x uy z sama dengan b bx ya. Oke, ini gue pindahin ke ruas kanan atau ruas kiri, technically agak egal karena, tapi kita karena biar for the sake of simplicity kita langsung pindahin aja ruasnya, p dikali vx vy vz dikurang q kali vx vy vz sama dengan bx vy vz min ax ay az. Oke, kenapa bisa begini? Ya dari RG sama dengan RE. Berarti kita lihat ini sama dengan, oke, warnanya harus beda biar lebih jelas. Ini sama dengan ini, karena ini dari kiri dan ini dari kanan. Kita pindahin semuanya yang ada T, P sama Q ke kiri, A sama B pindahin ke kanan. Kenapa begitu? Ini nanti bakal kelihatan bentuknya itu nanti bakal jadi semacam kayak persamaan biasa yang kayak di kita kerjain. Contohnya kayak misalnya kan kita tahu U, V sama V-nya, B sama A-nya kan kita tahu. Jadi nanti bentuknya plus minus bakal misalnya anggapan U-nya jadi T, T misalnya ini anggap semua satu ya, semua satu, T min P min Q sama dengan berapa? Sama dengan 5 misalnya, nanti 2T min 3P min Q sama dengan berapa? 7, 3T min 8P min 4Q sama dengan 2 misalnya. Nah, dari sini kalian hitung T, P sama Q-nya. Intinya gitu, makanya itu kenapa tadi gue pindahin ini semua ke ruas kiri biar nanti bentuk ininya lebih gampang aja. Cuman kalau kalian nggak mau pindahin ke ruas kiri langsung, ya boleh juga nanti tulisnya, cuman bentuknya bakal jadi lebih ribet aja. Jadi kayak 2 tambah berapa gitu-gitu. Nah kalian harus olah jadi serapi ini buat dikerjain. Ya ini nanti kalian kerjain kayak biasa, boleh pakai cara Indo kok, di sini dia nggak pedulin karena ini bukan kapital 1. Ini kalian cari TP sama Q. Nah, gue langsung aja straightforward to the point. Kalau ada lusung yang single, ke lusung, maka garis G nembus bener. Jadi kalau ada TP sama Q yang cuma single, misalnya anggap T, P, Q sama dengan misalnya 0,0,0, ya udah, berarti dia lusungnya single dan garis nembus. Kalau misalnya nggak ada lusung, kalau L lusungnya itu tidak ada, maka G itu paralel bener. Dia nggak bakal nembus bener. Jadi kayak kalian punya bener gini, dan G itu bakal jalan begini terus. Jadi dia bakal lurus ke sana. Dia nggak bakal pernah sampai indefinite nembus si G, si E maksudnya, nggak bakal. Karena itu dia nggak ada lusung.
Dan yang terakhir, yang ketiga, unendlich. Ada unendlich ini. Ini tuh ya seperti yang kalian bisa tahu, kalian bisa mikirin. G itu berarti linked, terletak di ebene. Jadi ini ebene, terus saya situ G-nya nempel terus sama si ebene. Karena itu banyak banget P, Q, sama T-nya yang mungkin. Nah, kalau misalnya cara kedua, ini cara pertama, ini parameter Darstellung. Cara kedua adalah pakai koordinaten form. Dua, koordinaten form. Ini technically memang lebih gampang daripada pakai parameter Darstellung karena kalian nggak usah cari P, Q, sama T-nya. Tapi ya bentuknya serah kalian sih, kalian mau kerja mana. Jadi misal kalian punya ebene, koordinaten formnya ebene nxx plus nyy plus nzz. Karena biar gue bisa bedain B sama A, ya gue pakai di sini B ya, B sama dengan B. Nah, di sini nanti T, ini T ya, jangan salah, ini T sama dengan B min N kali A per N dikali U. Oke, jadi gitu. Intinya biar nggak salah gue pakai B di sini. B ini tuh ini, A ini, A yang ini, si ini. Kayak yang tadi yang gue udah tulis di atas. Mana tuh A? A-nya itu dari garisnya. Nah ini si A. A dari garis. Dan ke bawah. Oke. N-nya ya udah jelas. N-nya kita dapat dari si ebene. Ini N ebene di sini, N ebene. Dan U-nya di sini juga dari garis. Gitu. Dan kemudian kita, gua nggak usah kasih contoh aja. Pokoknya tinggal dihitung. Kalau misalnya pertama N kali U tidak sama dengan 0, maka garis nembus ebene. Jadi kalian nggak usah hitung ribet-ribet. Kalau kalian malas hitung, udah yakin dan yakin nggak usah hitung banyak-banyak. Kalau bawahnya tidak sama dengan 0, maka garis udah pasti nembus ebene. Karena bakal ada satu jawaban yang pasti. Dan kedua, apa yang terjadi kalau dia sama dengan 0? Nah, ini nanti ada dua kemungkinan. Kalau atasnya kali ini, kali A sama dengan 0, G terletak di ebene. Kalau atasnya tidak sama dengan 0, G paralel ebene. Jadi itu untuk cara perhitungan pakai koordinaten form. Cuma tinggal kalian masukin N dari ebene, B-nya dari ebene juga ini. B itu ya technically di tadi gua ajarin di atas itu A, cuman biar nggak salah aja orang ini gara-gara di sini ada A nih, ada A di sini nanti orang takutnya salah. Gue tulis B di situ. Kemudian A dan U ini, A yang di sini dan U di sini itu datang dari Gerada. Oke, dan ya itu aja. Dan mungkin kalian tanya apa yang perlu gue lakuin pakai si T ini yang gue dapetin. Ini kan lu pada bakal dapet T ini nanti. Sama di atas kan juga dapet T atau nggak dapet P, dapet Q, serah. Nah itu gunanya buat cari namanya Durchstoßpunkt atau titik potongnya antara garis dan ebene. Jadi kalian dapat T, T ini substitusi aja ke yang namanya garis itu. RG tadi kan A kali A plus TU kan, garis ini samaan garis, biar lebih jelas gua kasih simbolnya di sini. Garis sama dengan RG TU. Kan tadi kita tahu A, tahu U, sekarang tahu T. T-nya sekarang tahu. Kalian nanti dapat sesuatu di sini, bakal dapat ininya hasilnya. Dan ini namanya D, Durchstoßpunkt, titik di mana si garis G dan E tabrakan, nembus tanda kutip. Jadi D-nya nanti tinggal kalian tulis dx dy dz.
Dan biasanya di soal sih bakal ditanyain sih. Jadi kayak tentukan titik di mana garis nembus sih ya benar. Oke, itu aja buat konsepnya, semua teorinya untuk kapital 3. Singkat, memang begitu aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.